Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmarianti dengan NIM 20000171150 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Net Profit Margin, Loan to Deposit Ratio, Komite Audit, dan Debt to Equity Ratio terhadap kesehatan bank. Memasuki poin pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menerangkan peran bank sebagai entitas intermediari keuangan yang mengumpulkan dana dari nasabah dan mengalokasikannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau fasilitas pembiayaan lainnya. Perkembangan dan tantangan global telah memaksa perubahan dalam sektor perbankan, mendorong bank untuk menjadi lebih fleksibel dalam menyediakan layanan. Bank tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan penghimpun dana untuk mereka yang punya anggaran lebih, tetapi juga dapat digunakan sebagai pembiayaan bagi yang membutuhkan. Penilaian kesehatan bank sangat penting dilakukan guna menilai sejauh mana bank tersebut berada dalam kondisi baik atau buruk, serta apakah bank tersebut mampu memenuhi fungsinya sebagai lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan melayani kepentingan masyarakat. Dewan Komisioner Badan Jasa Keuangan bertugas memeriksa kestabilan industri layanan perbankan agar tetap terpelihara dari tahun ke tahun, dengan aktivitas intermediasi industri jasa keuangan yang harus terus tumbuh positif. Asesmen sektor jasa keuangan dapat diketahui melalui data Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada tabel data dana pihak ketiga atau DPK dan risiko likuiditas sektor perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan 2022. Dilihat dari tabel yang sudah tertera, untuk DPK dan likuiditas dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuasi atau naik turun yang dinilai atau dilihat dari pelacakan dan evaluasi kinerja perbankan. Likuiditas perbankan cukup memadai dan aset likuid perbankan yang diukur dari pertumbuhan simpanan semakin meningkat. Faktor yang melatar belakangi penelitian ini yaitu faktor manajemen net profit margin atau NPM, likuiditas loan to deposit ratio atau LDR, good corporate governance atau GCG, komite audit, dan solvabilitas debt to equity ratio atau DER. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah net profit margin atau NPM berpengaruh terhadap kesehatan bank. Yang kedua, apakah loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap kesehatan bank. Yang ketiga, apakah komite audit atau KA berpengaruh terhadap kesehatan bank. Dan yang terakhir atau yang keempat, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap kesehatan bank. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menguji pengaruh net profit margin atau NPM dengan kesehatan bank yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2022. Yang kedua, untuk menguji pengaruh loan to deposit ratio atau LDR dengan kesehatan bank yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2022. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh komite audit atau KA dengan kesehatan bank yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2022. Dan yang terakhir, untuk menguji pengaruh debt to equity ratio atau DER dengan kesehatan bank yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2022. Landasan teori yang saya pakai di sini ada dua, yaitu teori agensi dan teori signaling. Untuk yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi menjabarkan keterkaitan manajemen dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan akan mempengaruhi pilihan pengelolaan sebagai prinsip, sehingga memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan pemangku kepentingan. Teori keagenan dalam konteks penelitian ini memandang, memberikan evaluasi hasil dan kontrak kerja antara prinsipal dan agen yang cukup baik. Untuk yang kedua yaitu teori signaling digunakan untuk memotivasi karyawan agar menyampaikan informasi laporan keuangan kepada orang-orang di luar organisasi, dan juga dimanfaatkan oleh investor untuk menentukan perlu atau tidaknya berinvestasi pada perusahaan, karena jika informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang di luar perusahaan tidak mencukupi, mereka akan membela diri dengan membebankan biaya yang buruk kepada perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu net profit margin atau NPM berpengaruh positif terhadap kesehatan bank.
Hipotesis kedua yaitu loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh positif terhadap kesehatan bank. Hipotesis ketiga yaitu komite audit atau KA berpengaruh positif terhadap kesehatan bank. Dan yang terakhir hipotesis keempat yaitu debt to equity ratio atau DER berpengaruh positif terhadap kesehatan bank. Metodologi penelitian yang pertama ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel yang menjadi fokus adalah kategori bank umum yang tercatat di BEI pada jangka waktu 2019 sampai 2022. Untuk populasinya yaitu ada 16 perbankan. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu. Yang ketiga, sumber dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari pihak ketiga dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Pengumpulan data melalui dokumentasi. Yang keempat ada teknik analisis data yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir atau yang keempat pengujian hipotesis. Hasil penelitian. Hipotesis pertama. Hasil uji hipotesis menjelaskan bahwa net profit margin berpengaruh positif terhadap kesehatan bank tidak terdukung. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T hitung sebesar 1,605 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,669 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien B 0,185. Hipotesis kedua. Berdasarkan hasil hipotesis disimpulkan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh negatif terhadap kesehatan bank tidak terdukung. Variabel LDR didapati nilai signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar min 2,391 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,669 dan koefisien B bernilai min 0,126. Hasil penelitian hipotesis ketiga. Output uji hipotesis menyatakan bahwa komite audit berdampak positif terhadap kesehatan bank terdukung. Signifikansi regresi KA besarnya 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 10,806 lebih besar dari T tabel 1,669 dan koefisien B senilai 0,064. Untuk hipotesis keempat, berdasarkan temuan pemeriksaan hipotesis disimpulkan bahwa debt to equity ratio mempunyai dampak positif terhadap kesehatan bank tidak terdukung. Variabel DR memiliki nilai signifikansi 0,943 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar min 0,72 lebih kecil dari 1,669 sebagai T tabel dan nilai koefisien B senilai 0,00. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu net profit margin tidak berdampak terhadap kesehatan bank sebab bank kurang memiliki kemampuan dalam memperoleh pendapatan pada tingkat operasionalnya. Yang kedua, loan to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap kesehatan bank. Bank tidak atau kurang mampu menunjukkan seberapa jauh kemampuannya dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber. Yang ketiga, komite audit memberikan dampak positif terhadap kesehatan bank. Semakin baik tim manajemen dalam mengelola bisnis, semakin baik pula bisnis tersebut berjalan. Yang terakhir atau yang keempat, debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kesehatan bank. Berapapun solvabilitas yang telah dibentuk tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.